Shalom Bapak Ibu, senang bertemu lagi. Tema Sabda Sadik yang diberikan kepada saya adalah tentang tragis. Wow, temanya yang ini ya, yang menarik ya jadinya. Jadi saya ingin menggambarkan tragis itu seperti apa. Di tahun 1985 ada 200 penjaga kolam renang itu sedang mengadakan perayaan atas 1 tahunnya mereka. Pada waktu bertugas tidak ada korban yang meninggal karena tenggelam. Ya, jadi mereka merayakannya di tepi kolam renang itu, dan mereka mengundang juga orang-orang lain. Dan pada waktu pesta itu, pesta perayaan 1 tahun tanpa korban yang meninggal, ada 1 orang dari tamunya itu kecebur ke kolam renang. Dan setelah ditolong dan itu nyawanya nggak tertolong lagi, atau dengan kata lagi meninggal. Ya, selama 1 tahun mereka menjaga tidak ada korban yang meninggal, tetapi pada hari perayaannya itu ada 1 korban yang meninggal. Dan itu adalah yang disebut dengan tragis gitu. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 3 ayat 7-12, tapi saya tidak bacakan semua, itu juga ada kejadian yang tragis. Bahwa bangsa Israel menerima janji Allah melalui Musa untuk dibawa dari Mesir kepada Promised Land, tanah perjanjian. Dan itu sesuatu yang kebebasan, kemerdekaan bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel karena keras hatinya, geram hatinya itu, makanya kemudian Tuhan izinkan 40 tahun itu di dalam gurun pasir. Nah, saya padang gurun ya. Jadi saya akan membacakan di dalam Ibrani 3 ayat 7-12. Perikop ini berjudul adalah binasa karena murtad. Ya, ayat 9b. Ya. Saya lihat 9b dan kemudian 10b. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, kata Tuhan ya, perbuatan Allah, 40 tahun lamanya. Ayat 10b. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Bapak Ibu bisa melihat bahwa Tuhan memberikan janji, dan janji Tuhan itu adalah kemenangan bagi umatnya. Dengan susah payah kemudian melepaskan diri daripada Fir'aun dan kemudian masuk ke padang gurun. 40 tahun lamanya Tuhan memimpin dan selalu memberikan tanda-tanda itu, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Allah yang ajaib. Tetapi ayat 10b, selalu mereka, itu adalah bangsa Israel, sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Bapak Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan, mana yang paling tragis? Ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang belum mengenal Yesus, dan yang kedua adalah kelompok adalah pernah mengenal Yesus. Sekali lagi, ada 2 kelompok. Yang pertama adalah belum mengenal Yesus, yang kedua adalah pernah mengenal Yesus. Bapak Ibu benar, kelompok kedua yang paling tragis, yaitu pernah mengenal Yesus. Kalau kata pernah, berarti itu dulu, yang sekarang enggak. Dan inilah yang membentuk adalah, kalau kita nggak selalu melihat perbuatan-perbuatan baik Allah, kita nggak mengingat segala perbuatan-perbuatan baik Allah, kita adalah orang yang paling tragis. Karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, tetapi di dalam kehidupan kita nggak mengerjakan keselamatan itu. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kita mengabaikan dan mengeraskan hati kita untuk kita merasa bahwa kita cukup menjadi orang Kristen dan tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu, dimanapun kita berada, layani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menangkan jiwa untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang berkualitas. Kita nggak bisa lagi untuk bangga untuk yang masa lalu. Saya dulu begini, saya dulu begitu. Tapi yang Tuhan inginkan, apa yang sekarang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Apakah itu semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Murtad itu mengenai masalah hati. Bukan masalah kemudian kita mendengar orang murtad itu adalah pindah agama. Ya, memang benar, pindah agama itu adalah yang kita sebut ada murtad. Tetapi di dalam firman Tuhan, bicara soal hati yang tidak percaya, hati yang meninggalkan, hati yang melupakan kebaikan Tuhan,
itu juga disampaikan menjadi satu hal yang disebut kemurtatan. Saya bacakan untuk ayat terakhir di dalam Ibrani 3 ayat 12. Dikatakan begini, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu bisa mendengar tentang firman Tuhan ini. Murtad itu adalah dimulainya dari hati. Bagaimana dia sudah mulai meninggalkan kasih mula-mula daripada Allah. Dia tidak peduli lagi tempat manapun juga bahwa dia harus melayani. Tetapi orang yang seperti ini, dia akan binasa karena dia sudah murtad di hadapan Tuhan. Dan saya berharap kita semua menyadari bahwa cinta kita kepada Tuhan tidak boleh hilang sedikit pun. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin.